Gunung Semeru terlihat terus membentuk kubah lava baru yang berukuran besar dari sebelum terjadinya erupsi pada 4 Desember 2021 yang lalu. Untuk lebih bisa memahami dan mengenali potensi bahaya dari aktivitas Gunung Semeru, mari kita bahas bersama-sama perubahan apa saja yang bisa kita pantau dari aktivitas Gunung Semeru selama ini. Seperti yang kita ketahui, dengan bertambahnya kubah lava baru berpotensi menyebabkan luncuran awan panas guguran yang lebih cepat dan berbahaya. Terlebih, pasca erupsi yang terjadi pada 4 Desember 2021 lalu yang mengakibatkan jurang-jurang aliran lava yang tadinya masih longgar, kini sudah hampir rata. Anggap saja kondisi sekarang adalah jalan tol atau jalan bebas hambatan bagi potensi yang ada. Bukan menjadi hal yang baru lagi jika kubah lava Gunung Semeru terus tumbuh dari waktu ke waktu sebagai akibat meningkatnya suplai material vulkanik pada Kawah Jonggring Saloko. Pada hari Minggu 12 Februari 2012, kantor PVMBG melaporkan adanya pertumbuhan kubah lava baru di Kawah Jonggring Saloko di puncak Gunung Semeru. Lalu pada hari Senin 17 November 2014, Kepala PVMBG Muhammad Hendrasto mengatakan pembentukan kubah lava sangat intens sehingga jika malam sinar api kelihatan di puncak. Pertumbuhan kubah lava ini diukur dengan beberapa instrumen pengamatan dan dilihat secara visual. Lalu, beliau juga memperkirakan volume material vulkanik dalam kawah saat itu sudah mencapai 3,5 hingga 4 juta meter kubik. Pada hari Senin 15 Februari 2021, seorang petugas PVMBG di Bandung, Sofyan Primulyana, mengatakan bahwa Gunung Semeru mengalami pertumbuhan kubah lava baru. Dan pada hari Kamis 20 Januari 2022, Kepala BPBD Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, mengungkapkan pertumbuhan kubah lava baru dan memperkirakan kubah lava itu akan terus menumpuk. Kubah lava adalah tonjolan berbentuk gundukan melingkar yang dihasilkan dari erupsi ekstruksi lambat lava kental dari gunung api. Erupsi yang membentuk kubah sering terjadi, terutama di pengaturan batas lempeng konvergen. Sekitar 6% erupsi efusif di bumi membentuk kubah lava. Bentuk kubah yang khas ini dikaitkan dengan viskositas yang tinggi, sehingga menghambat lava mengalir sangat jauh. Viskositas tinggi ini dapat diperoleh dengan dua keadaan di dapur magma, yaitu satu, dengan kadar silika yang tinggi dalam magma, yang kedua, dengan degasing magma cair. Berdasarkan data dan pengamatan secara visual bahwa masih terpantau sinar api di puncak Gunung Semeru dan guguran lava pijar sebagai indikator visual aktifnya suplai material vulkanik pada Kawah Jonggring Saloko, maka diperkirakan dengan jelas pertumbuhan kubah lava masih terus terjadi. Hasil pengukuran terbaru pasca letusan pada 4 Desember 2021, volume kubah lava yang tersisa di puncak Gunung Semeru masih berkisar 3 juta meter kubik. Dan sampai saat ini, pihak yang berwenang pun belum mengedarkan kepastian volumenya kubah dari lava Gunung Semeru yang terbaru, apalagi pertambahan volumenya setiap waktunya. Namun, jika ada informasi terbaru, silahkan memberi pencerahan di kolom komentar, sebagai langkah antisipasi bantuan kepada kami warga lokal yang berada di kawasan rawan bencana Gunung Semeru.
Aktivitas kegempaan yang didominasi gempa guguran menunjukkan indikasi masih terjadinya penambahan volume kubah lava di daerah puncak Gunung Semeru, di mana gempa guguran tersebut membawa material-material vulkanik berupa batuan pijar ke permukaan dan berpotensi terjadi akumulasi batuan di lereng, dan ini berpotensi terjadi pembongkaran kubah lava dan awan panas guguran. Pusat Riset Aplikasi Penginderaan Jauh dari LAPAN serta Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mencatat Gunung Semeru mengalami perubahan bentuk di wilayah kawah hingga lereng bagian tenggara akibat aktivitas vulkanik dari Gunung Semeru. Jika kita mau menoleh ke belakang, sejak tahun 1818 hingga saat ini Gunung Semeru sudah mengalami 56 kali erupsi yang cukup besar, dengan skala indeks erupsi berada di angka satuan 1 hingga 3 VEI atau Volcanic Explosion Index. Karakteristik utama yang digunakan untuk menentukan skala VEI adalah volume material piroklastik yang dikeluarkan saat erupsi. Bahan piroklastik ialah termasuk abu vulkanik, tepra, aliran piroklastik, dan jenis material lontar lainnya. Selain itu, ketinggian kolom erupsi dan durasi erupsi juga jadi parameter dalam penetapan indeks erupsi pada skala VEI. Selain itu, skala VEI juga mampu memberikan analisis frekuensi erupsi gunung-gunung api berdasarkan tingkat daya eksplosifnya. Semakin rendah levelnya, frekuensi kemungkinan kejadiannya relatif semakin sering. Dan sebaliknya, semakin tinggi levelnya, maka frekuensi kemungkinannya akan memakan periode siklus yang semakin lama. Erupsi dari Gunung Semeru memiliki interval paling pendek 1 tahun, dan interval erupsi yang terpanjang adalah 28 tahun.